Pada hakikatnya, kita sebagai manusia sudah diharuskan untuk bekerja mencari uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Namun, kita harus tahu bahwa kita tidak akan bekerja selamanya. Biasanya, seseorang pekerja kantoran atau swasta yang dipilih perusahaan berada pada rentang usia 20-50 tahun, karena masih produktif dan ideal untuk bekerja. Artinya, jika kita memiliki usia di atas rentang tersebut, maka ketersediaan lapangan kerja lebih sedikit. Hal itu disebabkan oleh kondisi tenaga dan fisik kita yang seiring pertambahan umur mulai terbatas, sehingga lebih sulit untuk dapat bekerja. Cepat atau lambat, kita akan menghadapinya dan sudah seharusnya kita mulai aware dengan masalah tersebut. Lalu, apakah kita bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja lagi? Jawabannya tentu saja bisa. Salah satu caranya adalah dengan membangun investasi dan passive income. Karena investasi itu nantinya akan memberikan sumber pendapatan tambahan yang berpotensi menjadi passive income kita di masa depan. Jika pendapatan passive income kita ternyata sudah lebih besar dari pengeluaran bulanan kita, maka kita sudah bisa mencapai financial freedom. Kira-kira bagaimana cara mencapai kondisi financial freedom tersebut? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, untuk mencapai kondisi financial freedom dari passive income, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yakni besar bunga investasi per tahun, berapa modal investasi kita, dan berapa pengeluaran bulanan kita. Kita mulai dari yang pertama dulu, yakni besar bunga per tahun. Pada zaman sekarang, sebenarnya sudah banyak opsi investasi yang bisa kita pilih, bahkan yang terbilang cukup baru seperti kripto misalnya. Dan yang menarik adalah return dari beberapa investasi bisa mencapai di atas 10% per tahun. Bahkan beberapa di kripto ada yang bisa mencapai 100% per tahun. Tetapi, kita perlu ketahui bahwa besar return selalu sebanding dengan risiko. Untuk mencapai tujuan financial freedom, kita harus meletakkan di tempat yang risikonya rendah, yang artinya return-nya juga relatif rendah. Biasanya disarankan dalam bentuk reksadana pasar uang atau obligasi, karena 2 jenis investasi ini bisa menghasilkan bunga rata-rata pada kisaran 4-7% per tahun. Nah, kenapa sih harus diinvestasi yang return-nya 4-7% per tahun? Kenapa nggak yang lebih kecil aja bunganya, biar lebih aman misalnya 1-2% per tahun? Atau kenapa nggak yang sedikit lebih beresiko, misalnya di atas 7% per tahun? Nah, alasannya adalah bunga 1-2%, misal di deposito itu sebenarnya bisa dianggap terlalu kecil untuk bisa dijadikan passive income untuk financial freedom. Sebagai contoh, jika kamu punya pengeluaran 5 juta per bulan, maka untuk mendapatkan penghasilan yang juga sebanding dengan pengeluaran itu, kalian harus meletakkan uang sebanyak hampir di atas 8 miliar jika kalian mengandalkan return 1-2% per tahun. Nah, pertanyaannya, kalau butuh sebanyak itu, berapa lama kita bisa mengumpulkan? Sekarang, bandingkan dengan meletakkan uang tersebut di instrumen dengan return misalnya 5% per tahun. Maka kalian hanya butuh 1-2 miliar atau 4-5 kali lebih sedikit uang yang dibutuhkan. Yang kedua adalah berapa besarnya investasi awal kita. Kita sering mendengar investasi secepat mungkin atau sedini mungkin. Tetapi, poinnya adalah mau investasi sesering mungkin, return kalian akan kecil jika modal awal kecil. Jadi, sebenarnya kurang make sense jika di awal terlalu fokus ke investasi tanpa menambah sumber pendapatan. Nah, ada golden rules dalam dunia investasi yang disebut 250 number.
di mana untuk mencapai level financial freedom, maka kalian harus meletakkan uang di investasi dengan return 5% sebanyak 250 kali dari pengeluaran bulanan. Jika kalian punya pengeluaran bulanan 5 juta, maka kalian butuh meletakkan uang sebesar 1,2 miliar. Kira-kira hasil dari 5 juta kali 250 ke dalam instrumen dengan return 5% per tahun, misalnya obligasi. Kalian bisa cek sendiri di kalkulator obligasi di Google buat ngecek hasilnya kalau mau. Dan angka 250 ini uniknya akan selalu mendekati pas berapapun angka pengeluaran yang kalian mau masukkan. Mau 1 juta, mau 2 juta, 5 juta, atau 10 juta. Nah, jadi goalnya adalah bagaimana cara kita mengumpulkan uang sebesar yang dibutuhkan tersebut sedini mungkin, agar kita semakin cepat mencapai financial freedom kita nantinya. Mungkin bagian ini akan dibahas di next topik aja ya. Yang ketiga adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan uang tersebut. Nah, sekarang kita udah tahu jika kalian punya pengeluaran bulanan 5 jutaan, maka butuh kurang lebih 1,2 miliar yang kalian taruh di investasi 5% per tahun. Lalu, berapa lama kita bisa ngumpulin 1,2 miliar tersebut? Buat gambaran aja, kalau kalian bekerja di kantor dengan gaji 10 juta per bulan dan pengeluaran 5 juta, artinya kalian bisa menabung sebesar 5 juta per bulan atau setara 60 juta per tahun. Artinya kalian bagi aja 1,2 miliar dibagi dengan 60 juta tadi, sehingga hasilnya adalah sekitar 20 tahun. Angka 20 tahun ini masih angka yang masuk akal jika kalian mulai berkarir dari usia 20-an dan punya jenjang karir bagus. Berarti kalian bisa mencapai angka ini dalam umur 40 tahunan. Masalahnya adalah pekerjaan rata-rata dengan gaji UMR untuk saat ini nggak ada yang sampai 10 juta per bulan. Anggaplah jika gaji per bulan 5 juta dan pengeluaran kalian 5 jutaan. Juga berarti dengan kata lain kalian tidak akan bisa mencapai level financial freedom tersebut karena tidak ada uang sisa yang bisa kalian investasikan. Dan jika misal kalian berusaha hemat dan bisa ngumpulin 2 juta per bulan atau sebanding dengan 24 juta per tahun, artinya kalian butuh waktu 50 tahun. Jika kalian mulai bekerja usia 20 tahun, maka 50 tahun itu artinya kalian mungkin udah sekitar usia 70-an. Kesimpulannya adalah bisa dibilang bahwa financial freedom dengan investasi itu adalah bullshit kalau penghasilan utama kalian tidak besar. Orang yang sering menginfluence orang dengan investasi ini itu dengan alasan financial freedom bisa jadi karena mereka hanya menjual produk investasinya aja supaya kita beli. Untuk mencapai level financial freedom dari passive income, setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni